Assalamualaikum. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semua. Alhamdulillah kabar baik. Kalian gimana kabarnya? Baik? Insya Allah pada baik semua ya. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Deh, bisa? Enggak. Ditutup pintunya, Bang. Pintunya tolong ditutup. Iya. Makasih. Agak batuk ya tenggorokan ya. Ya banyakin minum air hangat ya. Waalaikumsalam semua. Gimana, ada kabar baik nggak? Ada kabar lagi nggak? Waalaikumsalam, sabar. Oh ya udah bagus, dimin aja Yanti, malah bagus dia live. Bagus lah. Jadi nggak mengganggu kita ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dia live. Waalaikumsalam guys. Bagus kalau dia live mah. Insya Allah dia banyak rezekinya, kita doain aja ya. Jadi nggak ganggu kehidupan orang lain. Waalaikumsalam. Tapi udah nggak ngambil narasi mami kan? Apa masih? Waalaikumsalam. Iya nggak apa-apa sambil kerja.
Dia live udah nggak ngambil narasi mami kan? Apa masih? Waalaikumsalam sayang. Oh udah enggak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagus. Alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah dikabul juga hajat aku. Ya insya Allah dia berhenti lah ngambil narasi orang gitu ya. Waalaikumsalam. Iya hati-hati bunda. Ya udah dimin aja. Lagi bahas Uti katanya ada pengusaha dari Bali Mi. Ya bagus lah, alhamdulillah. Ya kan? Oke, kita lihat energinya ya. Kita langsung aja ya. Nggak usah kita sebut nama. Udah tahu ya? Kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah sebut nama ya. Kita langsung lihat aja. Nggak ada ramalan puji di sini. Nggak ada ramalan puji ya. Di sini tentang Twin Flames. Pokoknya orang kalau yang nanya ramalan puji, aku blok. Paham kan kalian maksud aku? Paham ya? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini bisa relationnya lagi ya. Bisa koneksi lagi dengan orang yang kita targetkan. Yang aku targetkan terutama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa sesuai keyakinan masing-masing ya. Insya Allah dikabul hajat baiknya. Insya Allah dikabul hajat baiknya untuk orang yang kita targetkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lihat dengan orang yang kita targetkan dulu ya. Dengan seseorang tersebut. Kayaknya dia akan mulai belajar tentang hal baru deh. Terutama tentang perjalanan cintanya dan juga tentang masa depan. Pelan-pelan aja ya. Insya Allah bagus energinya. Dia memantau seseorang, tapi dia juga masih memberikan kabar kok. Dengan orang yang dia inginkan. Oh, masih sangat berharap sebenarnya ini. Seseorang yang gila kerja. Masih sangat berharap dia. Komunikasi ada. Guys. Walaupun konflik batin ya. Karena orang yang dia senang itu gila kerja tuh. Mantau terus.
Pantau terus. Ayo pantau terus. Stalking aja terus. Stalking terus. Insya Allah nggak sia-sia energi aku ya buat mereka nih. Aduh. Ya Allah. Yang mana aja udah kalian udah tahu lah, udah nggak usah dibilangin, kalian udah tahu. Kalau kalian udah ikutin aku dari awal, kalian udah tahu. Udah, soalnya kalian tahu kan di sini kalau aku sebutin si siapanya, nanti akan ada narasi. Paham nggak? Paham ya? Nanti akan ada narasi. Karena kan selama ini dia udah nggak bisa asupan lagi ke aku, makanya dia nyari bahan lain. Nah, sekarang kita pinter-pinter aja. You mesti ikut ayah, harus pintar lah. Oh, Bamca, Bamca, kita harus pintar, intelijen lah. Lu gimana sih? Masa ikut maminya udah 10 bulan gak pinter-pinter? Harus pinter. Waalaikumsalam. Harus pinter, harus cerdik. Manusia harus begitu. Pagi Justina. Ini ada kemajuan Justina. Insya Allah ya. Kalau yang ini mah gila kerja emang. Udah gak bisa diniin. Pokoknya gila kerja dah. Dan dia masih memantau ini seseorang yang gila kerja. Yang ikut mami harus pintar ya. Tuh kata Pisces no. Ya. Harus tahu lah. Ngerti lah. Ya lah, anak mami kan pintar-pintar lah. Harus lah. 10 bulan loh sama gua. Lu pada. Puji Tuhan Mi, panen sawit sama tok. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Berkah-berkah, kita baca doa dulu ya buat Justina. Karena dia juga sedekah terus buat hari Rabunya si Verfu. Jangan lupa ntar hari Rabunya lagi ya Justina ya. Ya Allah, terima kasih banyak berkah buat Justina. Alhamdulillah lancar terus usaha sawitnya, usaha tokonya, rumah tangganya. Anak-anaknya juga sehat, pegawainya pada sayang sama Justina dan keluarga, pada tulus ikhlas kerjanya ya sama kamu ya. Jangan ada yang aneh-aneh, naro-naro apa-apa anak buahnya, pokoknya lancar jaya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan lupa nanti hari Rabu lagi Justina ya. Sampai ke titik terakhir lah kita gimana tuh Verfu ya. Bismillah ya Justina ya. Tuh dia sedekah buat Verfu tuh dia tuh. Setiap hari Rabu. Amin, doa yang sama Dianawati buat kamu juga. Hasil sawitnya banyak Justina. Masya Allah ya. Tabarakallah. Allahumma sholli sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Banyak. Insya Allah nambah terus ya. Panennya juga lancar, sehat-sehat pohonnya. Waalaikumsalam Menjihima. Iya, sehat-sehat buat semuanya ya. Amin, amin, amin. Tatap mata Ojan. Halo, ada aja siapa itu? Siapa itu yang bilang tadi? Oh ya Allah Bamca. Lu ada aja deh. Waalaikumsalam semua. Jam segini, jam sekarang masih ada
gitu ya, tetap mata Ojan. Sehat-sehat semua anak mami bule, emberan say. Semalam kita habis ngobrol, kita ngobrol-ngobrol dulu nih ya. Terus yang punya anak nih, dia cerita deh, gue nunggu anak gue gedean dulu ya, kata dia gitu. Terus mami bilang, aku nggak janji ya, aku bilang gitu. Soalnya ya kamu udah punya anak, aku bilang. Terus aku nggak tega sama anak kamu, aku bilang. Dia langsung ngambek dia. Oh berarti you not love me, kata dia. You don't love me. Gue kasih stiker ketawa aja ya. Gue kasih stiker ketawa aja guys, biarin aja bodoh. Habis itu gue tinggal tidur. Secara kepikiran udah malas berdebat, mendingan tinggal tidur. Gak usah ribet-ribet hidup lo ah. Morning Agita Nita. Gue tinggal tidur. Ya hati-hati aja. Semangat. Selamat ya nganterin dan jemput. Gue tinggal tidur guys. Bodoh amat. Ya kan, dia ngambek-ngambek dah, ya gak sih? Gue tinggal tidur. Ya habis gue mikir-mikir ya, dia punya anak walaupun belum nikah gitu ya. Ya kan? Kasian gitu loh. Gak tega juga gue. Gue tinggal tidur. Sampai sekarang tuh WA-nya gak gue jawab, gue diemin aja. Udah WA pagi, good morning, gue diemin aja. Bodoh, gue diemin aja. Sian punya anak walaupun dia gak nikah juga ya. Ya ibaratnya dia udah nanggung karma dari hubungannya dia sama itu perempuan gitu loh. Karena kan udah hubungan karmik, karena gak ada pernikahan gitu. Ya kan, gak ada pernikahan. Jadinya ya kalau anak gak tahu ya anak haram apa enggak, Allahu alam ya. Tapi kan ya hubungannya de facto sampai punya anak, jadi karmanya besar. Gak lah. Nah mati gue, ngapain gue hidup sama seseorang, gue betulin orang karma lagi gitu ye. Ogah. Mendingan gue nyari yang karma udah selesai. Gue juga pengen hidup bahagia lah. Masa gue betulin karma pasangan gue mulu? Janganlah. Ya kan? Waalaikumsalam. Pagi juga. Iyalah, ngapain gue bantuin karma orang? Ya kan? Uring-uringan sayang, dia WA terus, gue diemin aja. Ya kan, dia hidup sudah sama perempuan itu. Kan aku nggak tahu apa yang dilakukan perempuan itu di belakang dia, ya kan? Aku nggak tahu kan, perempuan itu lakukan apa di belakang dia. Selama berapa tahun tuh, 8-9 tahunan lah katanya. Ya kan, dan aku juga nggak tahu apa yang dilakukan dia kepada perempuan itu di belakang, ya kan. Tambah lagi anaknya ada 2. Gue mikir lah, ngapain gue hidup bersama sama orang di akhir usia gue lah, ibaratnya ya udah 40 sekarang, terus gue betulin karma orang lagi gitu pasangan gue. Aduh enggak deh, mendingan gue single, nyari duit, sehat, bisa sedekah, bisa hidup enak, udah nggak usah pusing-pusing jadi orang kayak gitu. Biarin aja, emang udah nggak fokus kerja sayang. Kok udah nggak fokus kerja, dia bilang. Sejak koneksi lagi sama gue tuh dia bilang, makasih Widuri, berkas selalu. Dia sampai bilang, sejak kita koneksi gue udah nggak sibuk kerja banget, kata dia. Kepikiran terus, pengen ngobrol terus sama gue, pengen datang ke gue. Gue bilang, guenya sibuk deh, gue bilang gitu aja. Ngapain di sisa usia gue udah 40 tahun sekarang kan, ibaratnya ya kita nggak pernah tahu nih usia kita ke depannya gimana. Kita kan udah nggak muda lagi gitu kan. Gue mikir ngapain juga gue nikah dengan dia,
tapi gue betulin karmanya dia gitu, perbuatan dia sama yang dulu, yang lagi dia jalani sekarang. Aduh enggak deh, gue mendingan hidup sendiri, dapat uang yang banyak dari Allah, rezekinya udah sehat, bisa jadi ahli sedekah, bahagia, udah. Kalaupun dikasih yang baru insya Allah, tapi yang baru yang sudah selesai dengan karma masa lalunya gitu. Waalaikumsalam. Ya, ini dia udah mulai mantau, mulai belajar ya tentang masa depan, karena dia cinta banget nih sebenarnya sama orang yang gila kerja. Dia cinta dengan pasangan yang gila kerja. Iya, udah nggak semangat dianya, tapi maminya enggak lah, udah ibaratnya mami udah susah payah ya, healing ya, ngebetulin energi mami dari tahun 2019 lah ya, bener-bener focusingnya gitu, sampai sekarang udah berapa tahun tuh, 6 tahun kan. Waalaikumsalam, doa yang sama buat kamu juga Munia. Berapa tahun tuh, 2019 sama 2025, berapa tahun ya kan? Sayang. Iya, cari yang lajang lah, Beb. Betul. Sayang lah, darling. Aku udah capek-capek benahi spiritualnya aku. Udah banyak berdoa. Ya, 5-6 tahun lah. Sayang lah. Udah ibaratnya udah menikmati yang namanya single, tau nggak? Kalau orang udah healing itu udah menikmati dengan kata single, dan bisa mengambil keputusan. Kalau nggak nyaman ya udah lepas gitu, nggak usah banyak omong, nggak usah banyak cerita, nggak usah ngejelekin, nggak usah, maksudnya nggak usah nyindir, nggak. Kalau orang sudah terbangkit ya kayak gitu ya. Kalau orang udah terbangkit spiritualnya itu nggak akan memaksakan cinta harus, walaupun dia cinta mati sama kita gitu, nggak akan memaksakan dia harus milik kita gitu loh, nggak harus. Udah sejalannya aja dan berpikir secara positif, efeknya apa gitu. Bagus nggak nih kedepannya buat kita, jelek nggak nih kedepannya buat kita dan orang-orang sekeliling kita, kayak gitu. Udah nggak terlalu maksa. Waalaikumsalam. Jadi teman aja ya Mi. Iya, tapi kayaknya dia nggak bisa jadi teman deh. I think so. Nggak bisa. Dianya nggak bisa jadi teman. Maminya sih bisa. Maminya sih fine. Orang nih jujur ya, dia cerita sama gue. Ini kita sambil ngobrol ya, biar yang itu nggak terlalu focusing lihat ke sini ya. Jadi dia cerita gini, gue sakit hati ketika lu goda temen gue, kata dia gitu. Gue bilang gini, lo tau nggak tujuan gue goda temen lo? Karena gue pengen ngetes temen lu, gue bilang. Itu depan mata lu kan, tapi kan depan mata lu kan, gue bilang. Iya, gue pengen ngetes temen lu. Iya kan Naya, betul, bahagiain Dede Ririn dulu. Gue pengen ngetes, lu lebih denger siapa, gue atau dia? Terus dia bilang, iya sih, ternyata dia yang sering selingkuh, kata dia gitu. Dia selingkuhin saudara gue, kata dia gitu. Nah, terus pernah nggak dia sama aku? Ibaratnya HB atau makan malam selagi di OSI, pernah nggak? Enggak, kata dia. Yaudah. Makanya dia marah banget gitu loh. Marah banget karena
temennya itu ngelarang untuk dia balik ke aku selagi aku masih di OC gitu kan. Ngelarang banget. Sampai dia disodorin nih cewek yang sekarang. Itu gara-gara temennya. Itu pun disodorinya dia lagi mabok katanya. Waalaikumsalam lah Nili. Iya, Mami bercerita dulu. Ini tau nggak si seseorang ini, Cela, seseorang ini aja lah kita panggil ya. Dia tuh lagi mantau dambaan hatinya yang gila kerja loh. Mantau terus. Aku juga punya sama case-nya kayak Mami. Iya sama ya sayang. Kamu jadi nggak mau ngirim? Lanili, ayo. Jadi nggak ditunggu makanan gitu dari Bali? Biar kita bisa endorse sini. Kirimlah ke Jakarta, ke Bogor gitu. Belum dikasih alamatnya. Kenapa saya jadi inian Madura apa Bali ini? Berarti dalam keadaan gak sadar dong Mi. Iya betul, keadaan gak sadar. Jadi dia cerita akhirnya kan, katanya tadinya kok tiba-tiba logat Bali Mi. Iya emberan Justina kita ini gara-gara si Lanili. Jadi jadi dia tuh disengajain sama perempuan itu sama temennya dalam keadaan mabok dah biar itu cowok lupa gue gitu kan, karena dia udah nggak mau pacaran lagi setelah gue lepas gitu kan, selalu ngomong nggak mau cewek lagi kata dia nggak mau cewek lagi gitu. Akhirnya sama temennya disosorin tuh, dikasih mabok dulu. Nah terus ternyata si ceweknya itu disuruh sama temennya biar sengaja hamil, biar si cowok mantan gue ini nikahin dia, jadi lupain gue. Iya hati-hati ya kita Nita, semangat ya. Terus datanglah tuh ceweknya, katanya sering ke apartemennya dia cerita sama aku. Terus dia nggak terima sebenarnya, cuman karena temennya ada di situ kan, satu apartemen kan ada 2-3 kamar katanya, jadi berteman lah situ ya, bertiga sama temennya. Nah temennya tuh sorry mulu udah tuh ya, karena gue nggak ngasih kabar kan selama dia OC, udah pisah gitu kan sama dia kan. Gue kalau udah menghilang gue ya kan, nggak ada kabar sama sekali, udah menghilang. Nah dia inian terpaksa sama cewek itu karena cewek itu ngaku hamil. Kaget lah dia kayak gitu. Nah sampai sekarang belum dinikahin. Temennya sampai marah sama dia. Katanya temennya cewek apa cowok? Cowok. Temennya kan satu kamar. Kalau di luar negeri kan dia flatnya kan bisa 2-3 orang ya, kayak gitu. Satu rumah tuh bisa 3 orang, bisa 2 orang. Temennya sampai nanya, ceweknya aja nanya, why never to marry me, kata dia. Iya dijebak, makanya dia juga marah banget katanya. Why you never marry me, kata dia. Udah hampir 8 tahun, sekarang udah punya anak 2 aja belum nikah, kata gitu. Aku cewek Mi temennya, aku cowok temennya dia. Jadi temennya dia tuh suka sama aku. Nah gue pancing, nih liatin nih temen lo nih nggak beres gitu. Cuman cowok gue nya ini masih muda kan, dulunya masih berondongnya masih muda. Jadi gampang kehasut. Nah setelah gue pisah sama dia tuh nggak ada kabar sama sekali, dia nyari gue, baru sadar ternyata gue ya yang dia cintai lah gitu. Nah ketemu lagi dia tuh di Facebook kan, ya udah
Dia sampai nyesel banget sekarang katanya. Why I listen my friends, kata dia. Ya nggak tahu. Kan aku udah bilang sama kamu, jangan dengar temenmu sebaik apapun dia kalau dia sudah tidak menunjukkan ya ketulusan gitu loh. Apalagi tentang menilai pasanganmu. Aku bilang, yang ngejalanin kan kamu. Aku bilang, yang ngerasakan kamu. Ya kalau dia ada rasa nggak suka sama aku atau gimana, ya jangan ngelarang-larang gitu. Berikan aja pendapat gitu loh, motivasi. Ya udah jalanin aja dulu misalnya gitu kan. Jalanin dulu aja kamu sama si ini sama aku gitu kan. Ya kalau memang nggak cocok ya udah bisa baik-baik gitu. Berarti dia belum bisa ngelupain mami ya? Belum sayang. 11 tahun loh sekarang. Dia juga nggak nyangka. Ya itu yang aku bilang juga, nggak cewek nggak cowok, pertemanan tuh bisa racun. Ya kalau kita punya pasangan terus teman kita udah prasangkanya jelek terus ngasih motivasinya buruk ya, kayak udahlah cari yang lain aja. Masih ada Facebook aku tapi jarang. Udah jarang aku pakai sayang, jarang banget. Aku bilang gitu, lihat kan temen lo kan, iya kata dia, 11 tahun ya, aku bisa ngebuka lagi hati sama kamu kata dia gitu. Terus 11 tahun juga akhirnya terbongkar semua. Setelah katanya setelah pisah dari kamu 2 tahun, itu yang namanya temennya itu tuh yang nggak bolehin aku sama dia. Itu ketahuan sayang. Dia selingkuhin banyak cewek katanya. Iya tersiksa lah. Orang dia ngomong sendiri sekarang udah nggak nyaman. Maksudnya punya anak, ngurus anak doang, kerja buat anak doang gitu kan. Terus ceweknya juga kayak ngelarang dia kesana kesini gitu loh. Banyak larangan lah gitu. Ternyata pas gue coba minta nama lengkap kan, nama terus cewek sama tanggal lahir dikasih sama dia. Gue juga kaget. Dikasih sama dia. Nggak cowok nggak cewek sayang lah Nili. Pertemanan tuh harus diperhatikan. Kalau sekiranya kita punya pasangan terus dia selalu banyak ngatur terhadap pasangan kita dan arahnya ke negatif gitu ya, kayak yang ngejelekin pasangan kita berlebihan, terus nggak ngasih alasannya, ya kan, nggak ngasih buktinya, ya lebih baik dijauhin sih. Kalau aku nggak cewek nggak cowok gitu loh. Kecuali kalau dia memang teman kita ini ngasih saran gitu ya, jangan sama cowok ini begini, nanti hidup lo begini, kasih saran, kasih motivasi, kasih solusinya gitu loh, alasannya kenapa, jangan ngeburukin tanpa sebab, maksud mami gitu loh. Jadi kelihatan banget dia iri, ya kan? Temennya ini kelihatan banget dia iri sama kebahagiaan temen laki gue ya, sama laki gue ini, cowok gue ini. Nah dia baru menyadari setelah 2 tahun pisah sama gue, ketahuan itu. Nah dia mau udahan sama cewek ini, udah punya anak 1 kan, jadi yaudah jalanin aja gitu kan. Sampai kata dia gini, sampai gue ketemu lagi sama lu, kata dia gitu. Makanya gue gak nikah udah 8 tahun hidup bersama, tapi kata dia gitu. Gak tahu sayang, nggak tahu tukang apaan. Banget, protektif banget sayang. Banget. Kalau ngomongin fisik, maaf apa ya,
Ya bukan gue ini ya, ya jauh banget gitu loh, jauh banget dari aku gitu. Makanya dia kesel karena karena karakternya dia sebenarnya bukan itu katanya, tipenya gitu loh kata dia, bukan tipenya nih cewek gitu. Nah karena dia dijebak ya kan gitu, jadinya ya terpaksa sama nih cewek karena ngakunya hamil. Iya diselamatkan, amin. Tahu nggak guys, dia sampai gini loh, kamu suka emas? Dia nanya gue. Ya suka lah, wanita kan suka emas, aku bilang gitu. Di Aussie mahal, di negara kamu berapa kata dia. 9 karat berapa kata dia tuh ya segramnya. Di Aussie 9 karat tuh segramnya 2 jutaan lah kayaknya. Mahal ya di sana kan. Emasnya emas muda kalau di Aussie. Kalau orang bule tuh nggak suka emas yang kuning-kuning kayak Asia nih, nggak suka gitu kan. Terus aku bilang, ya suka lah, siapa yang nggak suka, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, ya udah ntar aku kumpulin duit, kamu beli ya di Jakarta kata dia gitu. Nah, maksudnya ya aku mau beliin kamu kata dia gitu. Gila ya. Dia nanya, di Jakarta berapa segramnya kata dia gitu. Ya tergantung, kalau yang 24 karat itu kuning banget, gue bilang. Itu bisa sampai 2-3 juta kali segram, gue bilang gitu. Oh 24 karat? Iya, kayaknya sih, gue bilang. Kayaknya ya, soalnya aku jarang beli emas, gue bilang gitu. Iya, iya makanya gue bilang 24 karat, gue bilang segramnya 2-3 juta, gue bilang gitu. Dia kaget, harganya segitu, kata dia. 24 karat, murah ya, kata dia gitu. Dia usi 9 karat, 2 jutaan, kata dia, segram. Terus dia bilang, yaudah ntar gue kumpulin duit, kata dia. Nanti gue transfer, kata dia. Dan mati gue, gila lu. Gue bilang, oke aja, udah, oke. Gue gak mau berdebat, guys. Gak mau berdebat. Ya, karena dia Aries, ternyata. Kardinal juga kayak gue. Jadi gue udah tahu, udah gue gak mau berdebat, ya. Aja lah, ya. Aries kalau udah cinta mah, ya gila juga gitu kan. Gue diemin aja. Kalau udah sayang cinta gitu ya, gila juga dia. Maksudnya akan dia hadapi segala tantangannya lah gitu kan. Gue bilang iyain aja lah. Iya gue bilang gila nih orang apa yang mau beliin emas-emas segala. saking mengikat gue kayaknya sih guys. Ya, pelajaran nih buat kita. Jangan gampang baper juga ketika mantan balik gitu. Jangan baper, tapi pikirkan tentang ya karma yang sudah dia lakukan di belakang di belakang kita, setelah kita apa gitu loh. Terima aja Mi kalau dikasih rezeki, itu namanya ya nggak tahu ya kalau sekarang ya. Kalau sekarang sih aku masih mikir-mikir gitu loh. Tapi sih aku berdoanya aku punya rezeki sendiri, itu aja sih saya. Yang Allah kasih gitu loh. Nih orang yang kita dealkan nih di readingan ini, dia memantau banget nih. Ya, detail banget ya mantaunya nih. Karena orang yang dia pikirkan ini gila kerja, bukan gila pacaran. Gila kerja. Fokus ke karir, nggak gila pacaran ini. Dan dia mantau banget tuh. Detail banget mantaunya. Memperhatikan perjalanan hidup si orang yang dia dealkan. Makanya dia konflik batin. Orang dibilangin si ininya juga
nggak gila pacaran, dia nggak akan klarifikasi. Nggak akan klarifikasi, sibuk aja sama kerja. Kita lihat energinya si yang kita targetkan. Tuh kan, dia ngobatin sakit hatinya itu dengan kerja loh, buat keluarga. Tuh. Ih, bener nih orang. Dia ngobatin sakit hatinya dengan kerja. Iya, bener lah Nili. Jangan dengerin temen tuh. Iya, makanya. Ya, amin, doain ya, Verfu berjodoh. Dia gila kerja udah. Untuk ngobatin sakit hatinya, dia gila kerja untuk keluarga. Udah. Tuh. Dia udah merasa kehilangan rasa tar nih energinya. Hati-hati loh ya. Yang ada dia coba untuk mencintai dirinya dia sendiri. Tuh. Udah dah. Kalau feminim udah merasakan cinta diri sendiri, nggak pakai logika, dia udah nikmatin aja. Logikanya ibaratnya bukan untuk cinta, tapi untuk uang, kerja, untuk keluarga. Tuh, logikanya dipakainya buat itu. Bukan untuk cinta lagi. Udah males logika tentang cinta. Aku pengennya kerja, mencintai diri sendiri, udah. Itu dia ngobatin sakit hatinya kayak gitu. Ya. Bagus sih dia ini. Jadi kayak nggak mau musingin tentang percintaan. Padahal dia udah berusaha untuk menjaga loh. Ibaratnya ya dijaga dulu lah, jangan diumbar-umbar maunya dia gitu. Udah gitu loh. Tapi ya itu ada luka batin dia. Karena kata-kata. Dan dia berpikir, daripada gue bales, mendingan gue kerja. Kayak gitu. Dia gak mau bales apapun, mendingan gue kerja. Dia gak mau nyindir apa-apa di sini. Aku ngeliatnya kayak gitu ya. Energinya. Fokus aja kerja nih. Berkeluarga. Dia gak mau bales dengan nyindir lagi atau berkata yang aneh-aneh, gak mau. Sedih, emang gue aja bacanya aja agak-agak gimana. Ini Six of Cups loh. Energi Twin Flames. Dia merasa kesendirian. Kan juga bilang, lisan itu bahaya. Nah itu dia Lisa. Lisa Blackpink. Aku minta kereta. Kereta yang bener tapi. Kereta yang bener ya. Yang jus-jusnya cepet. Ya udah males. Ini udah males dia. Fokusnya bekerja doang. Harapan sih masih ada, cuman dikasih fasenya untuk mencintai diri sendiri dulu deh. Gede dong kereta yang bener emberan, say. Yaudah, kirimlah kereta yang di sini dulu lah buat Eke. Bagus kok ini energinya dia.
bisa bertemu lagi, bisa ini. Tapi saat ini ya di fase. Waalaikumsalam Husnaini. Aduh, sayang kerupuknya laris loh Husnaini. Ya, apalagi difitnah itu katanya kadaluarsa. Ibu Jumi laris manis. Gue endorse di sini gara-gara Husnaini. Dadah. Husnaini, kasih aku dong kipas angin atau apa tuh? Bo iseng tuh, topi inian tuh. Topi penyihir. Waalaikumsalam. Bantu aku kipas angin aja dah. Gimana akikahnya? Lancar ya, lancar jaya ya. Iya, paket mami hari ini dikirim ya. Alhamdulillah. Lisa, gue dikirim dong. Lisa, gue dikirim dong. Lisa, gue dikirim dong. Hani mana Hani? Love mana? Ayo Lisa, gue dikirim dong sama Husnaini. Kasihan lo. Dikirim keripik sayang. Ya Allah, keripik Fairfood sayang. Wujumi. Gue endorse lagi nanti Bu Jumi. Ya Bu. Biar laris manis Bu Jumi. Mau dong. Nah masih Husnaini no. Tanya aja no. Lu beli sama dia aja. Beli sama dia no. Waalaikumsalam. Belinya di mana? Di Shopee sayang. Tapi sama Husnaini aja nah beli no. Udah maksudnya udah jelas. Dia langsung dari sana. Lisa, kereta dong, Eke. Ya, jadi dia mengobati rasa sakit, entah itu ucapan apapun yang menyakiti dia. Dia hanya fokus untuk bekerja. Ya, fokus untuk bekerja. Untuk keluarga. Lewat Husnaini aja Lisa, bisa. Nah, banyak yang mesen ke Husnaini juga. Iya, Fitri, maksudnya begitu. Dia nggak mau yang aneh-aneh gitu loh. Makasih Tika, berkah selalu buat kamu. Makasih sayang, ya Allah berkadah. Biar diganti 70.000 kali lipat rezekinya ya. Nah Lisa, nah pesan sama dia dah. Enak tahu. So anak-anak pada beli loh. Kecewa banget ya Mi. Iya, kecewa banget. Tapi rasa masih ada, nggak bisa bohong. Cuman dia bukan balas dengan selingkuh ya. Maksudnya selingkuh ke orang lain enggak, tapi lebih ke pekerjaan dan mencintai diri sendiri, lebih ke sana. Ini nanti jadi konflik batin buat dia sendiri loh, yang si sananya ya, yang pasangannya, konflik batin dia, karena dia memerhatikan drama orang. Iya nggak apa-apa gara-gara Kak Ica tuh. Ya. Hai Tian. Kita lihat ya perasaan. Nggak usah sebut nama, kalian udah tahu energinya gimana. Perasaan. Iya sayang, hati-hati Mama Li. Perasaan orang yang aku targetkan. Iya, kayak dulu. Level tertinggi tuh Mi, kalau bisa nggak balas sindiran, nah itu dia. Balasnya dengan kebaikan, itu level tertinggi loh. Bisa kita mau balas nih, tapi balasnya dengan kebaikan, mendoakan kebaikan, itu level tertinggi guys. Sebenarnya sih seumur sebegitu ya bisa mengendalikan sih harusnya.
Apalagi betul. Balas dengan kebaikan, bukan nyindir balik. Betul sayang. Balasnya dengan kebaikan, itu level tertinggi. Dia jahat sama kita, kita bayin lagi. Dia jahat sama kita bayin lagi. Level tertinggi itu. Udah. Lo cari temen yang begitu dah. Adem hidup lo. Seriusan. Jadi ntar kebawa kitanya. Serius. Kebawa nanti. Nih Lisa, harus gue paksa mulu nih. Lisa Blackpink. Kita lihat perasaannya orang yang aku targetkan. Tuh kan? Cinta. Tapi bimbang. Gelap. Terlalu dengerin drama orang. Jadinya begitu. Cinta. Ada the moon, Ace of Cups, Two of Pentacles loh. Itu cinta loh, bimbang ini. Bimbang ini, ragu. Ya insya Allah aja. Terlalu dengar drama orang lain tentang percintaan yang gagal. Jadinya begitu. Harusnya bisa, orang udah usia segitu mah udah, apalagi udah punya pengalaman percintaan yang gak beres di masa lalu dua-duanya. Harusnya udah terbangun lah. Kecuali baru keluar SMA, dia tuh baru. Nah ini kan dia udah pernah berpacarannya juga hampir sama kan, bebas kayak gitu. Cinta ini. The moon, Ace of Cups, Two of Pentacles, cinta. Mau ngikutin intuisi apa mau ngikutin drama ego lu, halusinasi lu, terserah lu dah. Ya Allah, terserah dah ya. Kamu mau ngikutin dramanya, hawa ketakutanmu, atau ngikutin intuisinya kamu tentang cinta. Udah. Tuh. Nah. Tuh ya. Tuh, mantau terus aja, mantau. Ini bilangin dia kerja. Mantau aja terus. Kebanyakan permainan nantinya kejebak sendiri. Nah ini nanti kita lihat ya. Ntar kalau si feminimnya udah mulai mencintai diri sendiri, terus datanglah orang baru, bisa menjadi soulmate, gimana lu? Gimana? Itu pasti bisa terjadi lah. Makin lama lagi, makin susah lagi loh pembetulannya. Karena udah masuk orang lain, otomatis energi karmanya ya kayak benang kusut lagi. Paham gak maksud aku guys? Pagi. Kalau udah kecampur dengan energi orang lain lagi, karmanya beda lagi. Gitu. Ya insya Allah. Makanya kita bantuin doa terus kan. Makanya mami gimana caranya selarasin energinya. Secara energi feminim dan maskulin gitu. Gemes banget lah. Cinta ini say, beneran. Energinya bimbang, ragu. Kata nyokap gue sih kalau
dia masih karakter orang yang masih nyindir, terutama pacar gitu ya, pasangan, dia masih ada rasa. Minta perhatian kayak gitu. Bilangnya mungkin aku yang problematik Mi, jadi nggak ada yang mau sama aku. Nah itu udah ucapannya begitu loh. Ucapannya begitu loh. Emang dia ngomong kayak gitu ya? Harusnya jangan kayak gitu ucapannya. Insya Allah ada yang mau sama aku dan menerima kekuranganku kayak gitu. Iya pasti jadi doa lah Syakila, apalagi dia senternya 9. Iya ngomong kayak gitu Mi, kayak orang depresi bilang gak laku tuh. Astagfirullahaladzim. Sayang jangan ngomong kayak gitu nak, banyakin istighfar sholawat ya Allah. Jangan kayak gitu. Ya Allah, jangan kayak gitu ya sayang ya. Ucapannya jangan kayak gitu, banyakin istighfar, sholawat. Deketin orang tua, minta restunya, minta doanya setiap saat, setiap detik. Kayak gitu. Makasih Husna ini. Ayo 9 Husna ini. Ayo 9 ayo. Makasih I love you. Ya Allah dikipas-kipas tuh biar nggak panas tuh si maskulinnya loh. Ya Allah baik banget nih anak. Ya Allah. Husna ini lo ya bener-bener lo ya. Berkada. Ayo Lisa. Lisa Blackpink. Nyusul. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma sholli sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad. Dikasih 10 lagi. Ya Allah. Lisa ini lebay banget. Makasih. Ayo Lisa, kasih gue kereta. Biar cepat dia melaju ini si maskulin. Ya itu bisa jadi bumerang, betul sayang. Berkah ya Husna ini, lancar semuanya. Iya lagi kena itu biasanya juga mama bisa, mama ndak. Sedih sih rasanya gitu loh. Kalau yang nutup auranya dia sih udah ada, banyak dari dulu mah udah ada sayang. Udah ada sebenarnya. Udah ada, cuman ya itu dia karena ada doa orang tua, jadi kebuka lagi, ntar ketutup lagi, kebuka lagi, ketutup lagi kayak gitu. Iya beda. Makasih Nuri. Karena dia masih ada orang tua, ya. Doa orang tua kan manjur, ntar kebuka lagi, ntar tutup lagi gitu, keluar masuk itu energinya. Aku kan di sini coba bantu untuk ngebuka auranya dia biar cepet nikah. Oh iya bisa bimbang, betul. Ya kayak mantan gue juga itu lagi cinta-cintanya sama gue, mau ninggalin gue susah, tapi dia juga kena ilmu dari orang.
Ya itu, aku udah bilang dari awal, Rezu. Aku udah bilang dari awal, Rezu ya. Jadi gini, satu dia punya trauma yang besar nih. Yang ceweknya, traumanya ini kan ya, satu kehilangan kakak, kedua pacaran masa pacarannya dengan yang mantan tuh berantakan karena sudah terlalu banyak gembar-gembor kan gitu. Jadi banyak orang yang memanfaatkan kesedihannya dia gitu. Paham gak sih maksud aku? Banyak orang yang memanfaatkan dari kesedihannya dia kayak gitu loh. Si M siapa M? Oh iya, maskulin. Jadi banyak yang memanfaatkan kesedihan dia. Yaitu yang banyak yang memanfaatkan kesedihan dia. Paham gak sih? Ya berlagak jadi pahlawan gitu loh. Tapi intinya gak mau si maskulin ini bahagia gitu. Apalagi memiliki pasangan yang luar biasa, gak mau. Ada beberapa, kan udah kelihatan juga, kalian juga udah ngelihat siapa-siapanya. Gak perlu diomongin namanya, kalian udah ngelihat sendiri. Kayak gitu. Sebenarnya dia kepengen nih, cinta banget. Ya, di sini dia harus banyak belajar, renungin diri deh. Ya, cari kedamaiannya ya deketin Allah lah. Intinya kayak gitu. Baru tercapai nih keinginannya dia. Kalau Uti nikah cepet mereka kehilangan cuan. Ya iyalah, pasti Liso. Pastilah. Nanti juga udah nyadar ketika si feminimnya itu sibuk kerja. Bahkan bisa menghilang dari line lagi. Nanti akan ada dia berada mendengar apa nasihat mama, itu pastilah. Kan aku udah baca itu sayang. Nanti jadi jembatannya itu mamanya. Iya, ini tuh ada The Hermit. Dekati Allah aja. Cari guru spiritual dah. Ya. Untuk maskulin, cari guru spiritual yang bisa membantu jembatan kamu nih mencapai impian kamu. Ini banyak keraguan, guys. Banyak keraguan itu. Iya, insya Allah sih nggak terlalu lama ya. Pagi. Lisa, gue suntik lo ya. Gue tunggu kereta. Lisa, gue suntik lo ya. Aduh si Lisa. Kita lihat ya perasaannya sih itu. Mami aja yang jadi guru spiritualnya Mi. Enggak lah, Mami mah dari jauh aja.
Aku berharap Mami ketemu sama Mas Gulin, kayaknya dia cocok sama Mami. Amin, aminin aja. Gini ya, kita jangan terlalu banyak bertanya kenapa. Jangan. Tapi justru harus banyak alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Gitu sayang. Sekarang aja Mas Kulin kelihatan gak begitu happy Mi. Ya iya, biarin aja, kan terbuka. Satu-satu ada masanya. Enggak jauh. Enggak jauh. Verfu Jogja. Tuh kan. Gini ya. Perasaannya masih menahan. Ya. Masih menahan, masa depannya tuh masih dia tahan. Untuk orang yang dia cintai juga. Jadi dia nggak akan sama yang lain, dia menahan nih. Justru si feminim ini berharap apa yang dia janjikan ini terwujud. Tapi dia masih nahan. Tuh. Dia masih nahan nih. Tapi dia terus berdoa tuh, agar terwujud cita-citanya dia, janjinya dia terhadap orang yang dia sudah padahal jangan ditahan-tahan. Enggak bisa sembarangan kayak gitu guys. Nggak bisa. Kalau gini, dalam sebuah pernikahan itu nggak bisa sembarangan langsung gas aja, nggak bisa. Ini rumah tangga. Ini rumah tangga guys, ini rumah tangga. Ya, ini rumah tangga. Bukan pacaran sesaat, setahun 2 tahun, de facto, nggak bisa. Ini rumah tangga. Ya, ditambah lagi senter mereka 9. Yang sama-sama harus benahi karma masing-masing orang-orang sekitarnya. Nggak bisa sembarangan. Ya, jangan langsung gas-gas aja, jangan. Aduh, pikirannya. Emang kita ngomong nikah hari ini besok langsung nikah? Kan enggak. Harus dilihat dulu. Karena gini, ketika kita masih pacaran gak ada omongan nikah, perasaan itu happy, bahagia. Tapi kalau udah ada perasaan nikah, ucapan nikah, jujur ya, setan tuh menggoda loh. Jin dasimnya sudah mulai menggoda, seriusan. Kecuali kalau yang triparty ya, diberi kelancaran, diberikan kenikmatan. Serius deh. Orang kalau udah ngomong yuk kita nikah yuk, ujiannya ada aja dibikin males lah, dibikin bete lah. Serius loh. Kalau lagi pacaran mah nggak ada omongan nikah mah, asik, in the hoy, ya nggak, Rioze. Ya kalau kita pacaran nih nggak ada kata-kata nikah, in the hoy, wow, kayaknya gimana begitu, dak dikdukser ya kan. Tapi kira kita udah serius gitu, fokusin pikiran ntar kita nikah ya gini, ada aja ujiannya. Setan menggoda, itu jin dasim. Iya, udah ada kan omongannya kan. Iya. Banyak yang menghadang, betul itu.
Apalagi ini secara perawan sama bujangan lah gitu kan. Sama-sama spiritual juga sebagai jembatan karma dalam keluarganya, orang-orang sekitarnya. Kalau disatukan kan itu sebenarnya luar biasa ya energinya mereka. Baca energinya capek Mi ya, itu dia. Gue aja kalau bukan tugas mah gue udah selesai, pengen hidup biasa, seriusan. Karena tugas ya, aku udah diamanahkan begini sama Allah, ya udah bacain energi orang jadinya gue. Ya, bacain energi orang gue jadinya. Dulu nggak mau bacain energi orang, tapi ada aja masalahnya gitu kan. Kayaknya ribet banget hidup gue. Setelah gue bacain energi orang yang jalanin amanahnya gitu yang Allah kasih. Makasih Tika, berkah selalu buat kamu sayang. Rezekinya diganti yang banyak. Ya udah, urusan aku jadi gampang, mudah gitu aja. Jadi tantangannya adalah hadapilah kekuranganmu dan hadapilah ketakutanmu. Ya, gitu. Kecuali tentang ketakutannya tentang Allah. Nah, itu kita jangan hadapi itu. Jadi ibaratnya kita jangan tantang ketakutan sama Allah, jangan, justru kita harus takut sama Allah gitu. Tapi kalau ketakutan ditinggal, ketakutan ini tantang gitu loh. Paham gak sih maksud aku? Tantang, hajar aja gitu loh, lawan gitu ibaratnya. Bentar guys. Iya Bamca, kalau udah sekalinya kita lawan nih rasa ketakutan kita, ya tentang ditinggal, tentang diselingkuhin, pokoknya kita lawan deh gitu kan. Nanti udah biasa itu. Mami, Masku insya Allah masih suka baca reading dengan Mami ya. Iya insya Allah. Itu kalau udah dilalui sekali dua kali udah biasa, udah nggak takut lagi. Justru malah udah kayak gini loh. Ah udah lantas juga biasa lagi gitu. Udah nggak riuh sendiri. Ya. Feminim ini justru masih menahan keinginan masa depannya dia. Masih. Dia tidak membuka hati dengan orang lain di sini aku lihat. Nggak buka. Karena masa depannya udah dikunci sama dia. Si Vero katanya mau umroh November ya. Doain aja selamat. Selamat terkabul hajatnya, gitu aja. Apapun hajatnya dia. Ya guys. Doain. Ya, doain aja. Ya, Peral selamat sampai tujuan, pulang ke Indonesia selamat, dikabul hajatnya, kayak gitu. Iya, nggak tahu dia perginya pas ulang tahunnya sih itu atau enggak. Pokoknya November katanya yang gue denger. Iya, doain aja. Pokoknya doain Peral terkabul hajatnya. Aku nggak ngerti hajatnya apa, kan dia yang tahu ya. Biar dikabul dengan Allah, dari Allah, tapi dengan keadaan yang baik, situasinya yang baik, energinya baik gitu, koneksinya baik gitu, ngedapetinnya juga dalam keadaan baik gitu aja. Dia masih menahan ini karena dia pengen banget nih menunjukkan janji dia tuh bisa terlaksana.
ya. Iya, yang cowok ngebet, tapi dia juga nggak bisa sembarangan ngebet, pengen rumah tangga. Apalagi dia ngelihat teman-temannya udah banyak yang berumah tangga kan gitu. Nah dia kepengen, tapi dia nggak bisa sembarangan. Nah yang ceweknya masih terjebak dalam lingkaran-lingkaran yang begitu-begitu. Jadinya bentrok. Yang satu udah terbangun, yang satu masih diasah. Ya insya Allah ada jawaban terbaik dari dia umroh. Gitu aja doanya. Kan kita nggak tahu doanya apa nih si Perel nih nanti. Kita doakan yang terbaik aja, doanya dikabul sama Allah. Ya insya Allah parfumnya tuh sayang. Ini masih menahan masa depannya ya. Tuh. Kita lihat koneksinya mereka. Insya Allah cepat berubah. Ya mau gimana? Nih ya, tanya yang punya bintang Scorpio, lo keras hati nggak? Tanya aja nih. Soalnya klien gue, anak gue juga Scorpio tuh keras banget. Mesti berkali-kali dikasih taunya tambeng. Ibaratnya ntar kalau udah didiemin baru ngedengerin, baru nyari. Mi kayaknya kalau feminim udah ada omongan sih Mas Gun pasti anteng. Gini ya, kalau masalah omongan sebenarnya sih dari awal udah dikasih tahu. Oh udah dikasih tahu. Lagi apa ulang tahun mamanya. Depan orang tuanya lagi. Kan udah dikasih tahu. Ingat nggak? Dia udah ngasih tahu loh, private loh. Lagi ulang tahun mamanya. Itu depan orang tuanya lagi. Ibaratnya dia udah nggak ngumpet-ngumpet dalam keluarganya siapa pasangannya dia. Tuh, temanku Scorpio Mi. Persis sikapnya Mi kalau ngomong aja nyeplos, ujungnya sakit hati sendiri kan. Kebanyakan begitu. Nah itu dia. Ya gimana ya? Soalnya yang pasangannya circle-nya masih ya nggak jelas. Masih circle-nya warawiri kalau aku bilang. Tahu kan circle warawiri? Artis kan kerjaannya warawiri. Ntar ke sono, ntar ke sini. Nggak netep. Bener nggak? Makanya zaman dulu kan, zamannya Nabi juga nggak boleh ada foto, nggak boleh ada film. Karena ya itu gudangnya, ya begitulah. Gudangnya energi, ya arah-arah ke sana. Ya kan? Kalau kita nggak controlling diri, jaga diri, ya hancur. Kasih masukan, kasih larangan kok. Tuh Eldina tuh.
Makanya dia cukup diem aja, nggak mau klarifikasi, nggak mau yang aneh-aneh. Dia cukup kerja. Kayak gitu. Gini ya, apa kabar? Kalau kita nggak punya prinsip sendiri, terus kalau ngikutin temen, emang temen-temennya itu bakal disuruh nikah cepet, emang mau nikah. Nah kalau ternyata mereka nikahnya di umur 40-50 tahun, terus nungguin gitu. Artinya nggak punya prinsip dong kalau begitu. Kita harus punya prinsip sendiri guys. Jangan ngikutin, oh temen gue belum nikah terus gue nggak nikah. Jangan. Kalau Allah udah ngasih, ya udah jaga hati seseorang tersebut. Nah kalau temennya nikahnya di umur 40, sekarang baru umur 25, nungguin gitu. Ini gimana sih? Kalau udah ada yang hampiri kita dan dia sudah kenal keluarga kita, jaga baik-baik. Dipisahkan nih, urusan teman sama urusan pacaran sama pasangan kita, dipisahkan. Jangan disatukan. Kita lihat koneksi mereka. Satu labil, umurnya juga masih muda. Tuh. Dua-duanya keinginan untuk nikah, tapi ego di masa lalu masing-masing nih. Jadi kayak sia-sia, tapi pengen nikah. Tuh. Hidup tuh harus ada prinsipnya. Tuh. Eight of Cups, the Hierophant, the Five of Swords. Sama-sama pengen nikah tapi merasa sia-sia. Ntar takut pernikahannya sia-sia. Belum juga dicoba. Jangan ngomong sia-sia. Belum juga dicoba nikah. Ya. Belum juga nikah. Coba dulu nikah. Iya, punya prinsip sebenarnya. Cuma pengaruh gitu doang. Satu pengaruhnya bukan omongan aja. Ya, ada yang main ilmu hitam, pelet. Kayak gitu. Tuh. Jadinya hubungan mereka ini jeda dulu. Komunikasi kadang ada, terkadang enggak, gitu loh. Paham gak sih? Tenggelam muncul gitu loh, Beb. Ini cerita masa lalu juga selalu ada ya di media sosial. Ini membuat mereka takut dilanjutkan gak ya hubungan ini sampai nikah. Sebenarnya lanjutin aja sih. Lu dengerin kata orang juga kecewa sendiri ntar lu. Apalagi gak ada buktinya. Nih jujur ya. Nih dengerin ya. Kisah gue sendiri nih. Gue kalau belum ke titik darah penghabisan. Nih pengalaman gue ya. Nih. Mantan laki gua, dia hidup bersama LGBT 2 orang dalam satu apartemen. Gua tahu itu, dia cerita sendiri, dia ngomong sendiri dalam berapa tahun gue mempertahankan
kehidupan gue. Karena gue udah nikah sama dia. Long distance lagi. Dia cerita dia tinggal sama siapa di situ apartemen. 2 tahun, 2017, enggak, 3 tahun. 2016 sampai 2019 akhirnya gue lepas. Lu bayangin tuh. Lu bayangin tuh. Gue gak denger dari orang. Gue denger sendiri dari dia sendiri cerita tuh. Ya, kenapa? Itu hasil doa. Gue tirakat. Kalau dipakai logika mah, gimana caranya gue dapat info itu? Orang yang ada di Australia. Coba. Kalau pakai logika, gimana gue dapat infonya? Sedangkan gue di Indonesia, dia di Australia. Temen gak ada gue. Tiba-tiba ada yang ngasih info. Gimana itu? Itu udah ketahuan itu laki gue ya. Sama kumpulan kayak gitu. Udah jelas dia pacaran sama kumpulan kayak gitu. Gue masih terima loh. Karena apa? Dia udah masuk Islam. Itu yang gue pikirin. Oh iya ya Allah, ini ujian sebagai mualaf. Gue harus bisa nerima dia baik dan buruknya. Kekurangannya. Jangan hanya gantengnya dong yang saya terima ya Allah. Tapi kekurangannya dia. Karena saya pun bukan orang baik. Tuh. Dari Allah infonya langsung. Laki gue nyampe bingung. Katanya, how do you know I'm cheating? How you get that video? Foto. How you got it? Gue bilang, gue got it mah karena Allah tahu, because of Allah. Gue bilang. Diem dia langsung. Dapat ke fotonya. Dia lagi ada ulang tahun di pesta mana gitu, pakai baju yang gue beliin lagi. No, Allah, gue sampai aduh, gue gemes banget dah, seriusan loh. Gue bilang ya Allah, itu baju yang gue beliin, gue bilang. Mana warna kesukaan gue lagi. Gue begini, astagfirullahaladzim, itu baju kesukaan gue. Ya Allah, dipakai sama itu. Aduh, mending kalau cewek tulen. Bukan. Iya, langsung Allah. Betul, udah aja kaget deh. Udah begini. Kan gue send tuh ya, gue nanya dulu. Kamu bener gak ada orang lain di dalam kehidupan kamu? Gak ada, kata dia. Serius, gak ada. Bener, gak ada, kata dia. Terus kan aku udah belajar Al-Quran, kata dia. Mau masuk mualaf, udah masuk mualaf, kata dia. Aku nggak akan bohong, kata dia. Terus aku bilang, orang Islam aja masih ada yang bisa bohong loh, gue bilang gitu. Kadang gue juga bohong, gue gituin aja kan, gue pancing. Gue pancing dah tuh ya. Terus akhirnya dia sampai inilah, untuk meyakinkan gue, enggak, gue nggak bohong. Lo tau nggak? Gue kasih jelek itu foto. Apa yang dia lakukan? Ini Libra ya, kalau udah ketahuan ya. Nih, Lisa, dengerin ya, laki gue Libra. Sun sama Moonnya tuh Libra dia. Dengerin ya. Apa yang dilakukan sama dia? Setelah gue kasih tau buktinya, gue di block, di silent treatment. You know how long is? 1 month. 1 bulan gue menangis. Salah gue apa? Gue puasa lagi, gue zikir lagi, gue hajar diri gue. Ya, tahu nggak? Tiba-tiba dia datang ke gue, dia sakit katanya. Datangnya bukan datang ke gue, buka blokannya, dia sakit. Dia ngimpiin gue katanya. Kata dia gini, lu apain gue? Gue sampai ngimpiin lu, terus hidung gue berdarah lagi, mimisan. Gue bilang, mimisan tuh penyakit kotor. Gue bilang. Terus akhirnya dia operasi kan, minta doa dari gue katanya. Please, prayer for me, tadi gitu. Dia ngasih tahu kan foto dia di rumah sakit. Lagi di, sinus kan, kena sinus dia akhirnya. Iya, gue doain. Terus gak lama dia minta balik lagi. Aku balik lagi sama kamu, kata dia gitu. Ya udah, aku kasih kesempatan. Dia mulai lagi 2017.
Ketahuan lagi dia sama itu LGBT kan. Malah tambah 2. Tadinya 1, tambah 2. Nggak tahu LGBT-nya itu temenan. Astagfirullahaladzim. Gue bilang gini dalam hati gue, ya Allah, ujiannya luar biasa. Hadiah apa yang kamu kasih ke aku ya nanti setelah ini lulus? Gitu doang. Tuh, 2017. Gue buang sayang karena dia udah mualaf. Gue pertahankan lagi nih, narik dia balik ke Islam gitu kan. Secara jarak jauh gitu kan. Gue kasih bacaan-bacaan Al-Fatihah, Kulhu, gue ajarin dia, gue ajarin. Ternyata ya ujiannya nggak kuat dia, nggak kuat. Akhirnya dia ikut ke Thailand, masuk ke temple, berdoa, nangis gue di situ, inajis, gue bilang, udahlah, gue bilang, ya oke lah, gue bilang gitu kan. Langsung gue dia udah, tahu nggak? Gue tahu fotonya dia di Thailand di mana? Dari Allah lagi. Gue dapet di mana? Di Google-nya dia. Lo bayangin di bio Google-nya dia ada foto gue di situ. Ada foto dia lagi di Thailand di temple. Nangis gue langsung. Wah, langsung gue deh. Ya Allah, aku pasrah deh. Terserah Allah lah. Mau diapain dia, bodo amat. Gue bilang. Gue bilang bodo amat dah. Sampai gue ngomong ke dia kan, ini apa foto? Lu berdoa apa? Agama lu apa? Gue bilang gitu kan. Lu dikasih air apa? Gue bilang gitu kan. Nangis gue. Dia gak bisa ngomong apa-apa. Pokoknya dia juga udah ya bersalah lah, karena ini udah mempermainkan Tuhan kan, mempermainkan Allah. Gue bilang, sebandel-bandelnya gue ya, gue bilang, agama gak gue mainin lo, gue bilang, agama gue gak mainin lo ya, nakalnya duniawi doang tapi gak sampai ke hal-hal agama gue bilang gitu. Udah tuh, ketahuan lagi, foto, ada aja tahu, ada aja lo Allah ngasih tahu, seriusan lo. Gue begini, ya Allah apalagi ya Allah, hadiahnya apalagi, gue meminta gitu, apalagi ya Allah, aku ridho, aku nerima deh, apalagi ayo, gue bilang gitu. Temak gue mau ketawain, lu udah dihajar masih aja lu ya, biarin mak, apalagi nih mak, kita terima dulu lah mak, gue bilang gitu. Tertinggal hadiah yang enak mak, ya kita terima dulu lah, mak juga gitu kan sama bapak dulu, gue bilang gitu. Iya, ya udah sama, kan keturunannya emak, gue bilang gitu. Dia suka yang tampan. Beneran loh. Iya, cakep, laki gue nya ganteng. Allah sayang yang ngasih mami kuat gitu ya. Allah yang ngasih mami kuat, sabar gitu. Nah, akhirnya tau gak lo? Dia kaget gue dapet itu foto kedua kalinya. Dia bilang, I don't know what's going on with you, kata dia. Are you witch? Kata dia. Apa kamu penyihir? Kata dia gitu. Itu gue belum jadi pembaca tarot ya, belum. Gitu. Are you witch? Kata dia. Witches ya. Gue bilang gitu. Gue bilang, enggak, gue bukan penyihir, tapi gue dikasih info dari Allah langsung. Lo tahu kan, gue sering terbangun dari tengah malam. Iya, kata dia. Gue berdoa kan buat kesuksesan lo, karir lo. Iya, nah itu Allah kasih itu. Kaget ya. Sampai akhirnya mami perdalam ini tuh yang mami bilang 4 bulan. Mami baru jadi pembaca tarot 2019 Januari. Nah dari situ mami banyakin tahajud, istikharah, hajat, duha, semuanya. Puasa juga gitu kan. Akhirnya dikasih amalan yang itu yang mami kasih, mami dapat kan. Udah mami pakai dulu, mami lihat reaksinya di mami gimana gitu. Dia nggak tahu apa ya wanita itu bisa jadi FBI. Emang say, betul ya kan. Nah tahu nggak, dia sampai ngomong gini, aku nggak pernah dapat perempuan pasangan, kata dia, seperti kamu, kata dia. Kamu bisa baca pikiranku, kamu bisa masuk ke ragaku, kata dia, ngomong sendiri.
kamu bisa ngerasain apa yang aku lakukan, kamu bisa tahu, kata dia gitu. Aku bilang semua atas izin Allah ya. Terus udah tuh, dia kaget kan gue baca kartu tarot. Akhirnya gue bacain dia tuh, ya kan. Gue bacain dia, terus gue bilang, sekarang terserah kamu ya, kartunya nggak enak ini. Sekarang terserah kamu mau gimana, aku udah ikhlas. Kamu kalau mau sama kumpulan seperti itu, silahkan. Tapi aku nggak nanggung dosanya lagi, aku nggak nanggung karmanya lagi. Aku minta cerai secara online, aku bilang gitu. Akhirnya gue paksa tuh. Terus gue bilang, kalau memang kamu udah nggak sanggup lagi jadi orang Islam, tolong kembalikan aja Al-Qur'annya aku yang di sana yang kamu pegang. Kan dia megang Al-Qur'an aku tuh, yang ada versi bahasa Inggris. Dikasih dari duta Arab orang Indonesia, tapi ngurut sama mama aku kan, dari kedutaan. Nah, akhirnya aku minta, tolong ya kembalikan aja Al-Qur'annya. Tolong, karena percuma ada Al-Quran tapi kamu melakukan hal itu, aku nggak mau, aku bilang. Akhirnya karena ada yang maksa kan, dia ngadu lah ke temennya, terus bilang temennya tuh, yaudah balikin aja Al-Qurannya gini. Sedih sih rasanya, dia kembaliin tuh Al-Quran kan ke aku, sedih banget. Tapi ya udahlah, ini akhir cerita gitu kan, ibaratnya yang penting aku jaga Al-Quran itu sama aku. Kamu mau lihat nggak Al-Qurannya apa? Bentar. Bentar guys, gue tunjukin Al-Qurannya yang gue kasih ke dia. Nih guys, nih Al-Quran yang gue titip di dia di Australia. Nih, tuh gede banget kan? Ini dikirim dari Australia, ini gue bawa dari Indonesia buat mantan suami kan, karena dia mualaf ya, karena dia mualaf. Jadi aku bawa, dikasih ini dari orang kedutaan Arab ya, dikasih nih, ada bahasa Inggris ya lo. Tuh, bagus banget ini, masya Allah. Tuh, ya. Nah, aku kasih ini buat mantan suami, tapi mantan suami yang itu ternyata nggak bagus juga ujiannya aku kan. Dia dengerin anak tirinya aku, anaknya dia, akhirnya berantakan. Dia pun masih cinta sama aku guys, masih sayang sama aku. Nah yang kedua ini yang dia sama LGBT ini kan disimpan sama dia udah belajar sholat juga ya, dia udah baca ini Quran dah. Nah karena dia masih di lingkungan LGBT dan aku udah nggak bisa kontrol dia lagi ya kan, aku minta ini balik sebagai tanda pisah, cerai. Dia nangis katanya, sedih, Qurannya diminta. Gue bilang ya buat apa kamu baca tapi masih dalam melakukan hal itu, akunya nggak mau Al-Quran akunya ya di tempat yang kotor, aku bilang. Kalau kamu mau ya kamu ke masjid aja di sana. Di Australia kan ada masjid, ada Al-Quran. Kata dia beda rasanya, kata dia. Ini kan punya kamu, kata dia. Nih. Ini Al-Qurannya nih. Gue kalau ngeliat ginian suka nangis. Ini bahasa Inggris guys. Nih. Ini lengkap banget, subhanallah, tahu tuh. Tuh, ya lengkap banget. Jadi dia benar-benar bisa belajar tentang Quran. Aku nggak main-main ya guys, kalau orang udah ikut mualaf sama aku, pelan-pelan aku ya semampunya aku, ya udah biar dia mengerti tentang Islam gitu. Aku nggak ngerti agama dia sekarang apa, nggak ngerti guys. Yang penting aku udah berusaha semampunya aku ya membawa dia ke arah yang baik sebenarnya. Tapi ya mau gimana, ujiannya kan. Mi, feminim juga pernah kasih Al-Quran. Ada nama feminim dan maskulin, Mi. Masya Allah, serius. Ini pelajaran gitu loh. Ya kan? Jadi, ini pelajaran buat kalian, termasuk buat
Verfu. Jadi jangan melihat keburukan, kekurangannya pasangan kita. Jalanin dulu dalam pernikahan itu. Jalanin dulu. Ya. Jalanin dulu sampai benar-benar kita masih kuat atau enggak. Kayak gitu. Itu dari fans me. Ya tapi tetap aja kan, tapi yang ngasih kan feminim kan tangannya kan. Itu udah koneksi sayang. Dari siapapun hadiahnya, kalau dia yang ngasih langsung itu udah koneksi kuat itu. Karena langsung jabatan tangan. Energinya langsung. Aku cerita kayak gini karena aku ingin termasuk Verfu juga belajar untuk menerima kekurangan pasangan. Apapun itu, gitu loh. Selama masih ada kesempatan untuk diperbaiki, perbaiki dulu. Apalagi arah mau menikah. Kalau udah menikah, itu ujiannya beda lagi. Kalau kamu belum kuat menghadapi sebelum nikah, otomatis dalam pernikahan pun kamu akan gampang goyah. Ya insya Allah. Betul, Helmi. Iya, doain aja. Karena aku ngeliat di sini koneksinya mereka nih sama-sama harus bijak bayar karma dari orang-orang sekeliling loh. Aduh. Nih mereka nih bayar karma orang-orang sekeliling loh. Lingkarannya mereka sendiri loh. Waalaikumsalam. Ya, tapi ada masanya mereka akan kembali komunikasi lagi. Tapi butuh waktu ya. Akan seimbang lagi kok komunikasinya. Ada pertemuan insya Allah. Energi bisa cepat atau lambat ya. Jadi jangan dipaksa ya guys. Sekarang mereka lagi merenungin aja sih. Ya, merenungi. Nih nanti koneksinya Twin Flames ini ya banyak diberikan kesedihan dulu nih dari orang-orang sekitar ya, termasuk keluarga. Hati-hati. Atau orang terdekat. Ya. Nggak ada yang sia-sia selama kita yakin ke Allah untuk jalanin kehidupan itu karena lillahi ta'ala. Nggak ada yang sia-sia. Ya, hanya waktunya saja. Ya, waktunya saja. Tapi kalau untuk sia-sia nggak ada. Ya, Rioza, hati-hati. Hanya waktu. Jadi sabar aja. Oke? Ya makanya hidup ini kan tidak ada yang sempurna. Tangan kanan sama tangan kiri kan juga beda lah, say. Kan nggak sama panjangnya. Jari-jari kita aja beda. Kayak gitu. Asal jangan saling asing dan langsung cut off ya, Mi. Gini, terkadang saling asing dan cut off itu sudah takdir ya, sudah tulisan. Tapi kalau kita selama cut off itu kita ke arah yang lebih baik, itu akan dipertemukan dengan waktu yang tepat dengan karakter yang lebih bagus, insya Allah. Tapi kalau dalam cut off-nya dia, processing-nya dia ke arah yang buruk, ya Allahualam. Gitu. Paham gak sih maksud aku? Nggak ada yang salah juga untuk cut off gitu loh. Nggak ada yang salah. Tapi cara processing cut off-nya ini, apa dia ke arah yang positif, apa yang ke negatif nih? Kalau yang ke negatif, otomatis ya Allahualam. Nanti masalah live-nya juga aku akan bikin yang langganan ya sayang ya. Nanti kalian bisa tonton di situ. Karena aku nggak mau yang itu ngeliat. Ya.
Aku nggak mau bocorin semua. Ya, biar dia nyari sendiri. Oke, thank you so much and take care of you guys. Assalamualaikum.